Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi rekan mahasiswa sekalian. Pada minggu ini kita melanjutkan untuk materi satuan operasi 1, yaitu metode transfer panas yang terakhir, yaitu radiasi. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang transfer panas konveksi, kali ini mengenai transfer panas radiasi. Radiation heat transfer atau transfer panas radiasi itu sebenarnya terjadi dari suatu sumber panas yang dimana panasnya itu memancar ya, makanya biasa disebut sebagai pancaran. Ya. Jadi untuk bisa memancar makanya harus ada yang menerima pancaran ya. Jadi dari transfer panas radiasi ini bisa kita tinjau dari satu sisi, maksudnya dari sisi sumbernya, atau dari sisi yang lain, misalkan dari sisi penerimanya, ya, karena untuk suatu sumber panas itu untuk radiasi ini harus ada yang memancarkan dan harus ada yang menyerap pancaran ya. Jadi untuk transfer panas radiasi ini terjadi harus ada dua permukaan ya, Yang satu memancarkan panas, yang satunya lagi menyerap panas. Kan untuk konduksi sebenarnya kan dia medianya permukaannya satu dan mengalir sepanjang medium tersebut. Kalau konveksi itu kan medianya ada yang membawa. Nah, kalau radiasi dia tidak punya media, tapi ada sumber panas di sini, misalkan api unggun ini yang menghantarkan dan misalkan tangan kita yang menerima panasnya. Jadi sebenarnya sama. Prinsipnya untuk suatu sumber panas itu bisa mengalir melalui konduksi, misalkan artinya ada media yang diam, konveksi, ada media yang bergerak, atau tanpa media sama sekali, yaitu radiasi. Ya, jadi radiasi dia tidak memerlukan medium penghantar. Nah, kondisi di mana medium penghantar ini tidak ada, itu biasa disebut sebagai kondisi vakum ya. Sangat mungkin terjadi pada kondisi vakum dan kecepatan cahaya. Ya, artinya media penghambat itu bisa kita abaikan. Nah, persamaan transfer panas radiasi ini dikalkulasikan sebagai Q ya, atau aliran panas, itu sama dengan ini adalah sigma. Sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann atau biasa disebut sebagai konstanta Boltzmann yang nilainya setara dengan 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Ya, ini adalah suatu tetapan yang dilakukan atau yang ditetapkan oleh Stefan Boltzmann. Ini adalah epsilon ya, atau emisivitas atau faktor pancaran. Jadi seberapa kuat pancarannya ini antara 0 sampai 1 nilainya, mulai dari 0 sampai 100% kekuatan pancarannya. A adalah luas area, baik luas area pancaran maupun luas area yang menyerap, dan T itu adalah temperatur ya, temperatur suhunya ini berpangkat 4. Jadi sigma epsilon A T pangkat 4. Ini artinya kita meninjau dari sisi sumbernya ya. Jadi seperti sebelumnya bahwa misalkan dari transfer panas konduksi seperti 2 minggu yang lalu, bahwa terjadi transfer panas misalkan dari satu titik ke titik yang satunya ya, sepanjang medium ini misalkan. Kalau konveksi dia kan terjadi melalui media yang bergerak, medianya bergerak sepanjang, artinya sepanjang luasan medianya ini. Nah, kalau radiasi itu kita karena tidak mempunyai panjang mediumnya tidak ada, ya, sehingga yang kita tinjau dari dua sisi, dari sisi sumbernya dan juga dari sisi penangkapnya. Ya. Nah, bila kita mundur sedikit ke bagaimana suatu panas itu memancar. Jadi misalkan di sini, nah, ini ada suatu panas memancar masuk ke suatu permukaan, akan ada 3 kemungkinan suatu panas itu untuk memancar. Ya.
Pertama adalah dia di sini P, ya, yang P seperti ini. P itu adalah absorptivity. Jadi panas itu diserap. Nah, ini adalah kemampuan radiasi. Ya. Atau bisa juga panas itu diteruskan, ditransmit, dilewatkan. Bisa juga panas itu dipantulkan, reflected. Ya. Atau kemudian dari yang absorb ini kemudian di-emit, dipancarkan, ya. Jadi dibedakan. Jadi suatu panas secara umum bila kita mengabaikan proses absorpsi sebenarnya ada dua. Panas itu setelah masuk, setelah insiden, ya, setelah panas itu memancar, kemungkinannya adalah dipantulkan atau dilewatkan. Ya. Ini bila sistem atau transfer panas itu kita anggap ideal, ya. Artinya benar-benar lolos semua atau benar-benar terpantul semua. Namun pada kenyataannya, panas yang dilewatkan itu terkadang ada beberapa yang terserap oleh media yang menerima. Misalkan tadi batang besi, atau misalkan di air, bahkan di kulit kita, itu kan tidak serta-merta semua panasnya itu diteruskan, sehingga ada yang diserap atau tertahan. Nah, panas yang tertahan ini kemudian bisa di-emit atau bisa dipancarkan. Ya, kemudian bisa dipancarkan. Beda ya antara pancar dengan dipantulkan. Jadi pancaran ini berasal dari panas yang diserap. Jadi inilah karakteristik permukaan. Itulah kenapa transfer panas radiasi itu kata-katanya pancaran, ya, karena dia ada sumber di dalamnya yang diserap. Dia bukan berasal dari pantulan, bukan juga berasal dari terusan. Ya. Jadi dia suatu sumber panas. Anggaplah kotak yang warna pink ini adalah suatu sumber panas yang panasnya perlahan-lahan dikeluarkan, yaitu di-emit, dipancarkan. Nah, sebagai contoh kita misalkan ada suatu sumber panas di sini yang berbentuk seperti balok ini, ya. Dia memancarkan panas sebesar Q, ya. Dia memancarkan panas keluar sebesar Q. Misalkan areanya itu sebesar 100 meter persegi. Area 100 meter persegi ini kita pancarkan panas. Nah, dengan emisivitas artinya kemampuan memancarkan panas itu cukup kecil, hanya 0,06 atau sekitar 6% dari keseluruhan energi yang ada di dalam balok ini, dan suhu luarnya atau suhu permukaannya sekitar 37 derajat Celcius. Maka dengan persamaan yang ada di slide pertama, kita bisa lihat Q itu kan tadi adalah sigma, ya, ini konstanta Boltzmann 5,669 kali 10 pangkat minus 8, ini adalah konstanta Boltzmann. Ini adalah emisivitas, ya, sigma kalikan E epsilon, dan emisivitas 0,06 kalikan A 100 meter persegi dikalikan suhunya, yaitu 37 dibuat ke Kelvin menjadi 310 Kelvin pangkat 4, sehingga Q yang ditransfer atau yang dipancarkan dari permukaan ini, dari sumber panas ini sebesar 3141 watt. Ya, jadi kita bisa misalkan bahwa balok ini adalah suatu sumber panas, dia memancarkan panasnya sebanyak 6%, ya. 6% atau emisivitasnya 0,06 dengan luasan 100 meter persegi dan suhu permukaannya 37 derajat Celcius. Maka dia memancarkan energi sebanyak 3141 watt. Nah, itu tadi adalah contoh transfer panas radiasi bila kita tinjau dari sumber panas, ya, dari sumber radiasinya. Lalu bagaimana bila transfer panas itu terjadi antar dua objek, ya? Radiasi itu antar dua objek itu pertama satu sebagai sumber radiasi, ya, satu yang mempunyai kemampuan emisivitas, artinya satu benda sebagai pemancar dan satu benda sebagai penerima, yang artinya sebagai absorber, absorpsi terjadi juga. Jadi transfer panas radiasi antar dua objek itu satu sebagai pemancar dan satunya sebagai penerima. Sehingga misalkan seperti ini, ada dua buah plat, misalkan ada A1 yang panjangnya X, lebarnya Y, yang satu lagi A2 panjangnya X, lebarnya Z. Ya. Sehingga A1 ini sebagai sumber, kita misalkan A1 ini sebagai sumber
radiasi, artinya dia memancarkan panasnya dan akan diterima oleh A2 sebagai sumber absorpsi. Ini kondisi seperti ini kita misalkan, sehingga bagaimana persamaannya? Sehingga kita sebut sebagai Q12, yang artinya bahwa ada panas yang mengalir dari area 1 ke area 2. Beda dengan Q21. Kalau kita sebut Q21, itu artinya bahwa panas mengalir dari 2 ke 1. Ya, dalam kasus ini tidak bisa, karena di sini objek kedua itu hanya sebagai penerima radiasi. Sehingga di sini karena A1 sebagai sumber radiasi, maka kita sebutkan sebagai Q12. Q12 di mana objek pertama itu sebagai sumber radiasi, di mana A, ini ada A, kalau luas area A1, A yang dimaksud ini adalah A1, karena A1 sebagai sumber radiasi. A di sini adalah A yang menjadi sumber, kenapa bukan A2? Karena A2 adalah yang menerima. A ini adalah sigma 5,67 kali 10 pangkat minus 8 kalikan emisivitas 1. Emisivitas tadi adalah kemampuan memancarkan suatu benda, dikalikan TA1, hanya suhu di A1 ini berapa, pangkat keempat dikurangi, ini absorptivitas absorpsi, kemampuan absorpsi, karena tidak semua panas yang dipancarkan dari A1 itu akan diterima sama besar dengan A2, karena ada kemampuan untuk menerima juga. Absorptivitas 1,2, TA2, ada suhu 2, pangkat 4. Jadi dari A1 sumber panas ini tidak semuanya bisa dipancarkan. Ada faktor emisivitas ini, bisa berapa persen, jadi ada berapa persen dari sumber panas yang dipancarkan, dan panas yang dipancarkan dari A1 itu tidak semuanya akan diterima oleh A2, karena ada yang namanya faktor absorpsi di sini. Sehingga ini menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Jadi tidak serta-merta bahwa semua panas yang terpancar melalui A1 itu akan diterima oleh A2. Contoh paling bagus dari transfer panas radiasi ini adalah misalkan peristiwa di microwave. Di microwave itu adalah microwave itu sebagai sumber panas itu akan memancarkan panasnya ke dalam makanan, misalkan yang Anda panaskan atau Anda masak di microwave. Tapi tidak semua panas itu akan diterima. Misalkan tidak semua panas itu akan diterima oleh makanan yang Anda masukkan ke dalam microwave, karena kemampuan suatu makanan untuk bisa menerima itu berbeda-beda. Saya ulangi di sini bahwa E1 atau epsilon 1 adalah emisivitas dari luasan sumber radiasi pada temperatur TA1. Dan P12 itu adalah absorptivity atau kemampuan menyerap dari suatu permukaan terhadap radiasi yang dipancarkan. Kemampuan A2 ini untuk menerima radiasi tersebut. Itu kan kenapa juga katanya ada seperti penangkal radiasi, ada itu biasanya ada sunscreen. Sunscreen itu menolak radiasi matahari. Yaitu mungkin karena sunscreennya dia punya kemampuan absorptivity yang rendah. Jadi walaupun ada pancaran matahari dia akan dipantulkan, mungkin hanya sedikit yang akan terserap masuk ke dalam kulit Anda. Jadi ada kemampuan absorpsi dari misalkan sunscreen tersebut. Nah, lalu bagaimana bila misalkan kedua objek tadi itu sekarang dua-duanya sumber radiasi Kedua sumber radiasi. Jadi kalau yang sebelumnya tadi hanya satu objek yang sumber radiasi. Nah sekarang kalau kedua objek itu merupakan sumber radiasi atau black body. Sumber radiasi atau black body. Nah sehingga ada kemungkinan ada pancaran A1 geser ke A2 dan A2 akan memancar ke A1 dan mungkin akan terjadi hambatan. Terjadi hambatan radiasi karena kedua belah pihak ini saling memancarkan sekarang. Nah, sekarang jadi memancarkan sehingga faktor geometri ini masuk dalam perhitungan atau dalam kalkulasi adalah F12. Nah, sekarang kita tidak lagi melihat emisivitas. Di sini tidak ada lagi E, sigma tetap, luasan tetap, tapi E tidak ada. Kita ganti dengan F12 atau namanya shape factor.
Nah kan, kita lihat di sini pada where f12 is the shape vector and it physically represents the fraction of the total radiation leaving the surface A1 that is intercepted by the surface A2. Jadi seberapa besar radiasi yang dikeluarkan A1 yang akan ditahan oleh A2 atau yang akan ditangkap oleh A2 ya. Jadi karena A2 di sini juga memancarkan radiasi sehingga nanti akan ada namanya radiasi neto. Ya, radiasi neto. Nah, di sini kita tetap menggunakan term Q12, artinya kita meninjau perbedaan panas dari 1 ke 2. Sehingga nilai A-nya tetap A1 dan F-nya adalah F12. Ya, artinya kita meninjau dari kondisi 1 ke kondisi kedua. Apabila Anda meninjau pancaran yang ada dari A2, maka nanti Q21. Itu nanti juga akan berbeda, sudut tinjauannya akan berbeda. Tapi kita ambil satu contoh. Misalkan di sini adalah Q12. Nah, artinya bahwa panas radiasi itu mengalir dari A1 ke A2. Nah, F12 itu bisa kita peroleh dari grafik ini. Ya. Dari grafik ini adalah F12, nilai F12 itu berdasarkan yang tadi dibilang adalah shape factor. Nah, ini faktor F12 nilainya mulai dari 0 sampai 0,5 dalam grafik ini susu Y dan susu X ini ada nilai dimension ratio atau Z besar. Ya. Atau Z besar. Nah, di mana Z besar? Bisa kita lihat di keterangannya bahwa Z besar itu adalah Z kecil per X atau lebar dibagi dengan panjang dari luas permukaan kedua. Ya, jadi ada dua permukaan, selalu ada dua permukaan. A1 misalkan panjangnya X, lebarnya Y, yang Z panjangnya X, lebarnya Z. Jadi adalah perbandingan lebar dengan panjang ya. Jadi yang pertama kita lihat dimension rasionya. Jadi misalkan perbandingan antara panjang antara lebar dengan panjang di luasan kedua misalkan 3. Misalkan 3 ini jadi misalkan lebarnya Z banding X ya. Jadi misalkan 9 yang satunya 3, Z-nya 9, X-nya 3, sehingga Z per X adalah 3. Lalu dibandingkan dengan ada perbandingan panjang per lebarnya. Perbandingannya berapa? Panjang banding lebarnya. Nah, di sini misalkan untuk yang A1 misalkan 1,2 apa 1 di sini. Nanti kita tekankan garisnya antara garis yang mulai 8, 6, 4, 3 sampai seterusnya ini. Jadi misalkan Z di 3 lalu kenakan Y besarnya berapa 0,7 maka geser ke kiri kita dapatkan F faktornya. Misalkan ini 0,28 ya. Jadi Z besar itu untuk luasan kedua, Y besar itu untuk luasan pertama. Ya. Sehingga luasan kedua itu apa? Luasan yang menerima. Luasan pertama itu luasan yang memancarkan. Jadi kalau kita bicara Q12, artinya bahwa luasan yang menerima itu adalah A2 yang memancarkan 1. Tapi bila kita bicara Q21, artinya yang memancarkan 2, yang menerima adalah 1. Sehingga nilai Y dan Z-nya nanti akan berbalik, bergantung pada sudut pandang Anda. Ya, di sini artinya dimension rasio Z. Z itu untuk yang kedua, untuk luas penerima, perbandingan antara panjang sisi panjang dan sisi lebar dari luas kedua, dan Y adalah perbandingan dari sisi panjang dan sisi lebar untuk pemancarnya. Nah, ini nilai pemancar, ini adalah nilai penerima di sini. Ya, dengan A1 ini misalkan kita bisa ambil contoh gambarnya seperti yang ada di sini ya, mengikuti di sini. Jadi misalkan X-nya 5, Y-nya 4, Z-nya 3. Ya misalkan Z per X berarti 3 per 5, Y per X berarti 4 per 5. Tinggal disesuaikan saja dengan sini. Nah, kalau misalkan nilai X-nya berbeda bagaimana? Kalau X-nya berbeda, ambillah nilai X yang terkecil. Jadi misalkan kan nilai Y ini punya sendiri, nilai Z punya sendiri, kan sebenarnya berbagi itu adalah AX kan, antara A2 dan A1. Ini kebetulan sama. Kalau ternyata tidak sama bagaimana? Ambillah nilai X yang terkecil. Jadi misalkan di A1 X-nya 10, A2 misalkan X-nya 20, maka ambillah X-nya 10 yang terkecil. Kalau Y dan Z itu kan fungsi unik dari A1 dan A2.
Ya, seperti itu. Nah, untuk tugas di minggu kelima